Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar? Semangat. Masih semangat ya. Oke, Bapak minta silahkan satu anak untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Muhajir sudah memimpin berdoa untuk memulai kegiatan belajar. Ya, anak-anak, coba kalian perhatikan kondisi yang ada di lantai, di kiri, di kanan. Barangkali ada sampah-sampah plastik di kolong meja ya, sampah botol minum. Silahkan dibuang dulu nak, supaya kondisi belajar kita nyaman ya. Kemudian yang baju-bajunya masih belum rapi, silahkan dimasukkan dulu ya, supaya mengikuti kegiatan belajar tetap disiplin ya, tetap nyaman. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad Fajar Kencana, Daniel Saputra, Herawasti, Raja, Tidael, Bulan Rahmawati, Yahsifun, Yanfa, Yeremia. Oke, ada yang belum Bapak panggil nak? Siapa namanya nak? Andita. Oke. Ada lagi yang belum Bapak panggil? Sudah semua? Oke. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang modernisasi ya. Kaitannya dengan gejala dan juga permasalahan akibat pengaruh modernisasi. Nah, namun sebelumnya anak-anak, adakah yang masih ingat kemarin kita sudah belajar materi modernisasi tentang apa ya? Saya Pak. Ya, silakan nak. Kemarin kita sudah belajar tentang contoh-contoh modernisasi. Contohnya dalam bidang transportasi, dulu manusia berpergian menggunakan hewan, dan sekarang manusia bisa berpergian menggunakan motor atau mobil. Iya, oke, good, bagus. Silakan, boleh duduk nak. Ya. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ada yang bisa memberikan pendapat yang lain? Saya Pak. Ya, silakan nak. Kemarin telah mempelajari materi karakteristik modernisasi, yaitu munculnya nilai dan norma baru, Iya. menguatkan individualisme, mengacu pada aturan hukum formal, mengubah cara pandang masyarakat dalam melihat masa depan. Iya, oke, bagus. Saya Pak, Ya, silakan nak. kita telah belajar tentang syarat terjadinya modernisasi. Untuk cara berpikir ilmiah. 2. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. 3. Memiliki tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi. Iya, oke, boleh apresiasi dulu anak-anak semuanya. Nah, coba kalian perhatikan di depan ya. Nah, jadi materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya itu kalian harus ingat nak ya, jangan sampai lupa karena ini akan selalu berhubungan dengan materi yang kemarin dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, di pertemuan kemarin sudah belajar tentang hakikat modernisasi ya. Pengertian modernisasi dari kata modo dan ernus ya. Kemudian apa bedanya modernisasi dan juga westernisasi ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Kemudian contoh-contoh modernisasi ya. Kemudian kemarin juga sudah belajar tentang karakteristik apa saja sih ciri-ciri modernisasi ya.
kemudian syarat-syarat modernisasi. Nah, baik anak-anak, hari ini kita masih di KD 3.2 dan 4.2 ya, yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Nah, jadi dari globalisasi tadi akhirnya memunculkan yang namanya modernisasi ya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi, harapan Bapak setelah kita belajar hari ini, yang pertama kalian dapat menjelaskan apa saja sih gejala modernisasi di berbagai bidang ya. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan apa saja permasalahan akibat modernisasi di berbagai bidang ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi nanti kalian akan berkumpul secara berkelompok, Bapak akan bagi kelompok. Kemudian kalian akan diskusikan ya terkait dengan LKPD, bagaimana solusi atau upaya penyelesaian masalah menurut hasil diskusi kelompok kalian ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, satu, menjelaskan gejala modernisasi di berbagai bidang dengan benar ya. Kemudian yang kedua, menguraikan masalah akibat modernisasi dengan tepat ya. Nah, sehingga dengan mempelajari materi hari ini, harapan Bapak, manfaat yang akan kalian peroleh, satu, kalian bisa menerapkan, ambil sisi positifnya ya dari gejala dan permasalahan akibat modernisasi itu apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, ambil hal positif tadi, yaitu apa? Bijak dalam menggunakan teknologi ya. Kaitannya di sini kalian dalam akses pendidikan ya, memudahkan dalam proses pertukaran informasi ya. Nah, jadi ini informasi yang Bapak sampaikan di awal. Nah, anak-anak ya, coba kalian perhatikan materinya yang ada di buku paket maupun dengan materi yang sudah Bapak share ya di Google Classroom. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang pendidikan gejala dan kemajuan yang muncul di sini ada 4 poin ya. Kemudian tantangan ya, hambatan dan permasalahan di sini ada 3 poin. Kemudian yang kedua ada juga dalam bidang teknologi ya. Kemudian yang berikutnya ada juga dalam bidang ekonomi ya. Yang berikutnya, yang keempat ada dalam bidang budaya. Kemudian yang kelima dalam bidang politik. Nah, untuk mempermudah memahami dari materi-materi ini ya, kaitannya gejala dan masalah modernisasi di berbagai bidang, Bapak akan membagikan kalian secara berkelompok ya. Berarti ada 8 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, silahkan kalian kumpul terlebih dahulu, berhadap-hadapan, kumpul jadi satu dengan kelompoknya terlebih dahulu. Yuk, silahkan bentuk kelompoknya dulu. Apakah sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Oke, Bapak cross check dulu. Kelompok 7 di mana posisinya? Kelompok 6. Oke, kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 1. Bapak akan bagikan lembar kerja ini. Minta tolong satu anak, Aldi. Ya, silakan bantu bagi ini, nak. Diedarkan ke masing-masing kelompok. Iya, oke, terima kasih, nak. Ya, sudah dapat semuanya lembar kerjanya, anak-anak? Sudah, ya. Coba kalian perhatikan bersama anggota kelompoknya. Tadi nama anggota kelompoknya kalian tulis, kelompok 1 sampai kelompok 7, kelompok berapa kalian. Kemudian ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja ya. Kemudian untuk aspek penilaiannya ada 4. Ada keaktifan, ada kerjasama, ada kesesuaian materi, dan juga kreativitas ya. Kelompok 1 dan kelompok 4 kalian membahas tentang gejala dan permasalahan modernisasi di bidang pendidikan ya. Kelompok 2, modernisasi di bidang teknologi.
Kelompok 3 dan 6, modernisasi di bidang ekonomi. Kelompok 5, membahas modernisasi di bidang budaya. Kemudian yang terakhir, kelompok 7, yaitu modernisasi di bidang politik. Sampai di sini untuk pembagian materi masing-masing kelompok, jelas instruksinya, Nak? Jelas. 15 menit Bapak kasih waktu cukup untuk diskusi? Ya, oke, silahkan jangan lama-lama ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, dari kelompok berapa kalian, Nak? Kelompok 3. Tentang apa kalian topiknya? Ekonomi. Tentang ekonomi. Ada kesulitan tidak untuk mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Coba Bapak cek sebentar untuk pekerjaan nomor 3, gejala modernisasi di bidang ekonomi. Ada berapa poin ini? 3 poin. Pak. Oke. Kemudian ini berapa poin? Ada 2, Pak. 2 poin. Oke. Nanti bisa ya untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, kemudian untuk yang nomor 4-nya sudah ada diskusi belum? Kira-kira untuk mengatasi masalah modernisasi di bidang ekonomi, kira-kira ingin menjadi siapa kira-kira kalian? Menteri Ekonomi. Ekonomi atau keuangan. Oke, boleh. Nanti silahkan diskusikan dulu kenapa mau jadi Menteri Ekonomi, alasannya kenapa, kemudian apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi gejala. Jadi ibaratnya nomor 4 ini kalian menjadi orang yang punya power, punya kekuasaan. Dengan kalian punya kekuasaan itu kira-kira apa solusi yang bisa kalian tawarkan untuk mengatasi masalah modernisasi di bidang ekonomi itu. Kalau yang nomor 3 kan ini lebih ke konsep materinya. Nah, yang keempat itu kaitannya penyelesaian masalahnya. Jadi ini kan sesuai dengan model pembelajaran based learning berbasis masalah. Bisa ya dilanjutkan ya? Oke, good. Silakan. Oke, dari kelompok berapa kalian, Nak? 2. Kelompok 2. Kalian membahas modernisasi tentang apa? Teknologi. Tentang teknologi. Ada kesulitan tidak untuk mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Tidak ada. Oke, coba Bapak cek dalam bidang teknologi, nanti ditulis di sini ya, gejala dan kemajuan modernisasi di bidang teknologi supaya paham ya. Ada 2 poin ini ya. Kemudian ini ada berapa poin? 2 juga. Oke. Nanti kalau sudah, nanti bisa ya mempresentasikan di depan perwakilan nanti ya. Kemudian termasuk ini diskusi. Sudah ada poinnya belum? Ide belum dari kelompok kalian? Sudah. Kira-kira dalam bidang teknologi ingin jadi siapa kira-kira kalian? Kemudian untuk mengatasi masalah modernisasi di bidang teknologi itu apa yang akan kalian lakukan? Jadi kalian ini ibaratnya memberikan apa ya? Kebijakan sebagai apa, kepala pemimpin kah? Mau sebagai menteri kah? Mau jadi guru kah? Polisi? Tapi harus sesuai dalam hal teknologinya ya. Oke, silahkan boleh dilanjutkan ya. Ini dalam bidang pendidikan ingin menjadi Menteri Pendidikan ya. Oke, good. Dari Menteri Pendidikan ini apa solusi yang bisa kalian berikan untuk mengatasi modernisasi di bidang pendidikan? Di kelompok berapa kalian, Nak? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7. Modernisasi di bidang politik. Ada berapa poin ini yang kalian buat diskusinya? 3 ini. 3, Pak. Yang Gejalanya ada 3, kemudian tantangannya ada 3 juga. Oke, berarti bisa ya menjelaskan apa poinnya ini? Government-nya apa, Nak? Government apa? Pemerintah. Tapi ada itu kan elektronik, pemerintahan yang berbasis digital. Apanya? Nah, itu harus dicari informasinya supaya bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini sudah didiskusikan belum? Sudah, Pak. Kira-kira terkait dalam bidang apa tadi ya? Politik. Kira-kira ingin menjadi siapa kalian? Menjadi seorang presiden, Pak. Menjadi presiden, bukan jadi ini apa namanya anggota politik, partai politik nggak? Enggak, Pak.
jadi presiden ya. Alasannya sudah didiskusikan, alasannya kenapa? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian kalau jadi presiden, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi modernisasi di bidang politik ini? Sudah ada belum idenya? Kebijakan apa yang ingin dibuat? Cari dulu, diskusikan dulu kalian berempat ini. Ya, tapi paham maksudnya? Apakah sulit masih bingung? Sudah paham. Paham? Ya, oke, silakan dilanjutkan ya. Oke, good. Oke, kelompok berapa kalian? Kelompok 4. Tentang apa kelompok 4? Tentang gejala dan Bidang pendidikan. Oke, ada kesulitan tidak? Tidak ada. Nomor 3 sudah dijawab semua ya. Oke. Kemudian yang nomor 4 coba lihat. Sudah didiskusikan? Oh, sudah ada, tinggal menyusun kata-katanya. Tapi dari hasil diskusi kalian itu kira-kira ingin jadi siapa, Nak? guru. Ingin jadi guru. Alasannya sudah dibuat? Sudah. Oke. Kemudian solusinya kalau jadi guru untuk mengatasi modernisasi di bidang pendidikan itu apa yang bisa dilakukan? Ada juga poinnya. Oke, berarti bisa ya dilanjutkan ya. Konsepnya sudah bagus ini ya, cepat. Ya, oke, silahkan dilanjutkan dulu ya. Oke, good. Ya, oke, kelompok berapa kalian, Nak? Kelompok 5. Ada kesulitan tidak dalam mengerjakan LKPD-nya? Yang nomor 4. Yang nomor 3 bagaimana? Coba Bapak lihat. Dalam bidang apa tadi kelompok 5? Budaya. Oke, ada berapa nih? Banyak. 5 poin ya? Iya, Pak. 5 poin, permasalahan yang muncul ada 3. Oke, nah dari yang hasil diskusi atau jawaban kalian nomor 3 ini, kalian hubungkan ke nomor 4. Nah, kira-kira untuk mengatasi modernisasi di bidang budaya itu kalian ingin menjadi siapa? Untuk mengatasi masalah di bidang budaya itu yang tepat. Alasannya kenapa ingin menjadi tokoh tersebut? Kira-kira solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini kira-kira apa, Nak? Berkembangnya budaya konsumtif. Nah, supaya tidak konsumtif itu apa yang harus dilakukan? Ditulis di nomor 4 ya. Kemudian munculnya apa ini? Aksi Sikap. Sikap apa ini? Antisosial. Nah, supaya tidak muncul sikap antisosial, apa yang bisa kalian lakukan? Ditulis di nomor 4. Nah, jadi itu nomor 4 ini sebagai solusi dari yang soal nomor 3. Nomor 3 kan kalian mengidentifikasi masalah yang muncul dari modernisasi itu apa? Ya, bagaimana? Kira-kira paham tidak ini? Ya, oke, coba dilanjutkan dulu. Diskusikan dulu kira-kira ingin menjadi tokoh apa? Harus sesuai dengan bidang budaya tadi ya. Oke, jelas ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang modernisasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu kemajuan industri yang memicu terbentuknya persaingan kerja. 2. Perkembangnya industri digital yang didorong oleh pesatnya perkembangan industri, e-commerce, media online, travel online, dan transportasi. Permasalahan akibat modernisasi sebagai berikut. Yang pertama, muncul konflik antara objek atau taksi online dan objek atau taksi konvensional. 2. Munculnya aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kedua, apabila kamu menjadi seorang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan yang besar, kamu ingin menjadi siapa dan berikan alasanmu. Yang A, ingin menjadi presiden karena presiden adalah pemegang kekuasaan mutlak. B, hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi gejala dan permasalahan akibat modernisasi tersebut? Berikan solusi menurut pendapatmu. Dengan membangun perekonomian satu negara akan kuat jika perekonomiannya kuat, di mana negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa bergantung ke negara asing. Selamat siang semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modernisasi di bidang pendidikan. Yang pertama, gejala. Ditandai dengan banyaknya penelitian ilmiah yang dapat diakses secara online melalui perkembangan teknologi internet. Yang kedua, berkembangnya layanan-layanan bimbingan belajar, baik yang offline maupun yang online. 2. Permasalahan. Yang pertama, berkembangnya tindakan plagiarisme dengan memanfaatkan teknologi internet. Yang kedua, masih rendahnya minat baca masyarakat.
Apabila kamu menjadi seorang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan yang besar, A. Kamu ingin menjadi siapa? Berikanlah alasanmu. Saya ingin menjadi Menteri Pendidikan. Alasannya, saya yakin merasa saat ini masih ada penjajahan di dalam negeri, baik itu berupa diskriminasi ataupun intoleransi. Soal yang kedua, hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi gejala dan permasalahan akibat modernisasi tersebut? Berikan solusi menurut pendapatmu. Jawabannya, menurut saya akan mengatasinya dengan cara menyeimbangkan pendidikan konvensional dengan pendidikan modern. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Sudah semua presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, coba kita fokuskan kepada dua topik dari hasil presentasi kalian ya. Yang pertama tadi ada membahas modernisasi di bidang ekonomi ya. Apa saja gejala dan kemajuan? Tadi di sini berkembangnya industri digital ya. Kemudian tadi juga ada kaitannya dengan masalah tantangan kaitannya dengan ojek online dengan ojek pengkolan ya. Dalam bidang ekonomi, karena sekarang yang namanya modernisasi segala sesuatunya harus digital. Dari HP orang tinggal memesan, mau pesan ojek dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan ojek pengkolan hanya menunggu saja di tempat tertentu tapi tidak bisa dapat panggilan dan lain sebagainya. Kan ini lebih efisien, lebih efektif ojek online ya. Nah, dari ojek online sekarang muncul lagi pesan makan antar ya, order makanan. Ya, apa sekarang itu? Amang Ojek, apalagi Borneo Ojek, ya, sudah ada di Pangkal Bun. Ada yang sudah pernah coba pesan order makan online? Ya, itu juga salah satu contoh dari modernisasi di bidang ekonomi, ya. Kemudian tadi yang berikutnya juga dalam bidang pendidikan. Tadi teman kalian berandai-andai ingin menjadi Menteri Pendidikan katanya, ya. Di sini kaitannya dengan gejala kemajuan ya, ada penelitian yang semakin mudah diakses. Artinya apa? Sekarang ya, kalian pelajar boleh bawa HP ke sekolah, cari materi, tugas, tinggal Google ya, browsing, lebih mudah ya dibandingkan dengan generasi Bapak Ibu ya, bahkan harus sembunyi-sembunyi bawa HP ke sekolah. Itu pun internetnya masih belum stabil ya. Nah, makanya beruntung dengan kalian di era zaman sekarang semuanya sudah serba canggih, memasuki pada sekarang namanya revolusi 5.0 katanya ya. Nah, kemudian di sini tantangan permasalahannya dari bidang pendidikan ini rawan yang namanya tindakan plagiarisme. Ada yang tahu anak-anak plagiarisme itu apa sih? Tindakan meniru ya, karya orang lain dari internet di-copy, disalin, diganti namanya jadi karya kalian untuk memenuhi tugas sosiologi Pak Fadli, padahal itu karya orang lain. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, saking canggihnya, saking kaliannya ingin serba instan, serba cepat, tinggal ambil karya orang lain, diganti namanya jadi karya kalian. Nah, itu namanya plagiarisme. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang berikutnya, masih rendahnya minat baca atau literasi. Nah, jadi anak-anak dibiasakan, kalian mungkin kalau baca HP walaupun tulisan fontnya kecil-kecil ya, apalagi status temannya tetap terbaca. Tapi kalau disuruh membaca buku paket ya yang setebal itu ya, pura-pura tidak tahu ya. Belum tahu Pak, belum dibaca Pak. Nah, tapi kalau story temannya dibaca, dia dipantau setiap menit detik historinya. Nah, itu kan berbeda, harus diseimbangkan ya. Nah, oke anak-anak, jadi ini penegasan, penekanan dari Bapak terkait hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Terima kasih, sudah bagus dari kerja keras kalian semua. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Ya, oke, perhatian anak-anak ya. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini ya, terkait gejala dan masalah globalisasi di berbagai bidang, silahkan anak-anak kalian join dulu di aplikasi Quizzes ya. Ada 5 soal ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Silahkan dicek di layar masing-masing anak-anak.
Oke. Ada yang jawabannya benar? Ya, oke. Ada yang jawabannya masih salah? Ya. Kaitannya di sini remaja demam K-pop. Nah, jawabannya itu dalam bidang budaya ya. Oke, siap-siap kuis berikutnya. Oke, waktu habis. Ada yang jawabannya benar? Ada ya. Peringkat 1 Dipa, 2 Aldi, 3 Alprin. Ya. Sistem PJJ ya, belajar online itu modernisasi di bidang pendidikan ya. Oke, waktu habis. Ada yang jawabannya benar? Ada? Ada yang jawabannya salah? Ada. Ya. Oke, peringkatnya kita cek dulu peringkat. Masih Dipa, kedua Riza Ari, ketiga Natasha ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, siap-siap. Ya, kita lihat peringkat 1 Dipa, peringkat 2 Muhammad Naufal ya. Peringkat 3 Natasha ya. Oke, boleh apresiasi dulu untuk 3 teman kalian ya. Anak-anak bisa lebih teliti lagi ya dalam mengerjakan kuis-kuis di soal berikutnya ya. Ya, oke anak-anak, bagaimana mengerjakan soal menggunakan kuisis? Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak. Kemudian bagaimana dengan soalnya? Apakah sulit? Tidak. Tadi jawabannya benar berapa kalian? Ada yang benar semua? Ada yang salah 2? Ada yang salah 1? Ya. Nah, jadi dengan kita mempelajari ya kuis dengan menggunakan kuisis ya, rekam jejak digitalnya itu tersimpan, kemudian detail data akurasinya juga ada ya. Nah, ini merupakan sebuah inovasi pembelajaran yang bagus, bisa kita terapkan. Tapi ingat nak, pembelajaran yang konvensional pun mengerjakan tugas dari buku tulis ya, menulis di papan tulis ataupun penugasan-penugasan yang sifatnya konvensional itu pun jangan dilupakan nak, kita tetap seimbangkan kegiatan belajar baik yang teknologinya canggih maupun yang tradisional. Nah, ini sesuai dengan materi kita yaitu modernisasi dalam bidang pendidikan ya. Dari kalian bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar materi apa sih? Saya Pak. Ya, silahkan nak. Hari ini kita sudah mempelajari gejala-gejala dan permasalahan akibat modernisasi di bidang teknologi, pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya. Iya, oke, boleh apresiasi dulu, tepuk tangan dulu semuanya, anak-anak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk kegiatan belajar kita hari ini cukup ya. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga dengan apa yang sudah kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kalian ya. Satu, pesan Bapak ya, secanggih-canggihnya teknologi itu ya, mengatasi permasalahannya juga tetap yang namanya teknologi itu juga dibuat oleh manusia ya. Jadi ingat, canggihnya teknologi jangan sampai terlena, jangan membuat kita menjadi malas, tetapi dengan teknologi itu mempermudah kita dalam aktivitas ya, dalam bekerja. Itu saja dari Bapak akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.